Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Impian Aditya Nanda dari kelas 3 TIF dengan NIM 2255301077. Masih dengan matkul pemrograman mobile. Kali ini merupakan video untuk laporan yang kelima. Masih pada Android Studio. Pada pertemuan sebelumnya atau pada modul kemarin, kita ada belajar yang mana pembuatan register, web view, logout, terus ada session, dan lain-lain. Mungkin yang pertama akan kita bahas yaitu dari register. Oke, baik. Halaman register sudah saya buat dengan ya tampilannya hampir sama dengan yang login. Ini sama saja. Bedanya itu cuman ya kalau login kan nginputin username sama password. Kalau yang untuk register ini ada confirm password. Jadi passwordnya itu harus sama dengan yang password yang pertama diinputin. Baik. Untuk password confirm password itu saya beri nama ID-nya itu confirm password. Oh ya, sebelumnya untuk ke halaman register ini kan kita harus dari halaman login tuh. Karena kan halaman yang pertama kita tampil itu kan halaman login activity. Nah, jadi kalau mau ke registernya, saya buat sebuah text view untuk nge-redirect ke halaman register, form register gitu. Jadi ID-nya itu saya buat dengan nama redirect register. Oke, ini tampilannya. ID-nya itu confirm password. Lanjut untuk ke halaman, mungkin ke halaman login dulu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk ke halaman register kan harus buat redirect gitu ya. Jadi saya buat itu nama ID-nya itu redirect. Nih, redirect dengan tipenya itu text view, find view by ID-nya redirect register. Nah, lalu kita bikin set on click. Ketika diklik, maka intent ke halaman register activity menggunakan intent yang ditampung pada variabel i. Lalu start activity i. Oke. Maka dia akan ke halaman register. Nah, begitu. Lanjut ke register activity. Nah, mungkin yang pertama kita jelasin, pertama-tama kita deklarasikan dulu beberapa variabel. Yang pertama ada redirect login, text view, find view by ID-nya redirect login, lalu ada username yang ini, text view, find view by ID-nya juga username, passwordnya juga text view, find view by ID-nya itu password, ada confirm password yang kita buat tadi, lalu ada text view dengan tipe text view, find view by ID, lalu confirm password, dan ada juga button register. Untuk yang submit ini tipenya button, find view by ID-nya, button register. Lalu ada ini file serve ref. Jadi, Jadi gunanya ini nanti untuk mengirim sebuah data atau nilai yang disimpan pada serve reference. Jadi yang nanti disimpan itu username dan password. Nah, oke, lanjut. Yang pertama, ketika button register diklik. Jadi kita buat pertama itu inputan. Yang pertama itu ada inputan user, username, password, dan confirm password. Yang dimana saya tampung pada nama variabel itu ada user, pass, dan conf pass atau confirm password. Nah, lanjut. Ada juga saya buat validasi untuk inputan kosong. Jadi ketika inputan user, ataupun password, ataupun confirm passwordnya kosong, tidak kosong, inputan user ataupun inputan password dan juga atau inputan confirm passwordnya kosong, maka akan menampilkan sebuah notif berupa sweet alert yang mana
titelnya itu error, lalu ada teks username atau password tidak boleh kosong. Baru ditampilkannya .show ini untuk menampilkan notifikasi tersebut. Lalu, dan jika password tidak sama dengan confirm password, jadi ini untuk validasi password itu harus, ini password yang ini harus sama dengan confirm password. Dia akan menampilkan notifikasi jika password dan confirm passwordnya tidak sama. Dia akan menampilkan notifikasi berupa sweet alert dengan titelnya itu atau judulnya itu error. Lalu konten teksnya itu password dan konfirmasi password tidak cocok atau tidak sama. Lalu ditampilkannya. Dan jika inputan user dan passwordnya itu sama, maka dia akan mengirim nih put string nih, mengirim key username dan key password dengan value-nya itu user sesuai inputan kita, user dan password ditampung pada ini user dan password. Dia akan ditampungnya pada set pref, yang mana set pref ini merupakan set preference. Lalu di apply-nya dan disimpan tuh untuk username dan passwordnya. Lalu kita masuk ke login activity menggunakan intent yang ditampung pada variabel i yang akan di start activity-nya i. Oh ya, saya juga ada membuat notifikasi ketika dia berhasil login tuh dengan berupa sweet alert dengan titelnya itu sukses dan konten teksnya itu berhasil register. Yang ini else ini, dan jika tidak maka akan menampilkan title error, notifikasi berupa sweet alert dengan titelnya itu error, lalu register gagal, username atau password salah, lalu ditampilkannya. Oke. Lalu ini ada redirect login. Sebenarnya ini enggak terlalu diperlukan, cuman saya iseng-iseng aja buatnya. Ya sama aja sih, ini untuk melempar, untuk redirect ke halaman login sebelumnya. Misalnya dia terlupa, kalau udah punya akun ya balik lagi dia ke halaman login. Oke, ini kayak yang kemarin udah saya jelasin hide keyboard untuk menyembunyikan keyboard di sini. Oke, mungkin itu aja untuk register activity. Lanjut ke, kita langsung demokan aja. Tadi kan ada ini validasi input kosong. Kalau langsung kita inputin, nah username atau password tidak boleh kosong. Oke, kita buat inputannya impian. Oke, passwordnya impian. Misalnya confirm passwordnya ini nggak sama, entah Adit. Nah ini kan nggak sama nih, kurang Adit. Nice. Nah ini kan nggak sama nih password sama confirm password, maka ada sebuah nih notifikasi password dan konfirmasi password tidak cocok. Oke, kita submit password dan konfirmasi password tidak cocok. Nah oke, tapi kalau dia cocok atau inputannya itu sama semua nih, maka dia akan menampilkan ini guys, ini yang ini berhasil register. Nah berhasil register, maka ini username dan passwordnya disimpan pada set preference. Oke, lanjut ke login activity. Kan username dan password tuh disimpan tuh pada set preference. Nah kita tinggal ambil aja menggunakan nih variabel nih serpref get, kita ambil set preference-nya. Oke, lanjut. Mungkin ini saya jelasin untuk belakangan aja. Lanjut ke nih. Ketika button login diklik, maka kita inputin kayak yang kemarin saya jelasin, sebuah inputan ada dua. Yang pertama ada user dan password yang disimpan pada variabel user dan pass. Lalu, nah ini dia, kita ambil username dan passwordnya di sini yang kita simpan pada user file dan password file. Yang mana user file ini kayak user validation dan password validation. Nah, dan itu diambilnya key dari username dan password. Oke, lanjut. Ada juga saya buat validasi input kosong untuk jika inputan user sama ataupun passwordnya itu kosong,
nggak di input keduanya ataupun salah satunya, maka akan menampilkan sebuah notifikasi berupa sweet alert yang mana titelnya itu error dan teksnya itu username atau password tidak boleh kosong. Dan jika user sama dengan user file atau inputan user kita ini dengan user file dengan yang inputan yang ada di register itu sama dan passwordnya juga begitu, password dan password filenya itu sama, validasinya sama, maka kita akan masuk ke halaman main activity menggunakan intent yang disimpan pada variabel i. Lalu kita juga memasukkan isLogin ke shared preference, ke shared pref ini, key-nya isLogin dan value-nya login. Lalu kita apply yang mana kegunaan ini untuk dipanggil di sini. Nah, jadi kita ambil datanya nih dari set preference. Jika dianya itu sudah melakukan login, kan disimpan tuh key-nya isLogin dengan value-nya login. Nah, diambilnya key-nya isLogin dengan disimpan pada isLogin. Masuk ke logikanya. Jika isLogin sama dengan login, berarti jika penggunanya sudah login, maka kita tuh langsung saja ke halaman main activity tanpa melakukan login kembali. Nah, langsung saja ke halaman main activity. Nanti saya akan demokan untuk supaya lebih jelasnya. Kita lanjut saja. Tadi sampai sini, lanjut. Jika dianya berhasil untuk login, itu ada notifikasi berupa sweet alert dengan judulnya itu sukses, konten teksnya itu berhasil login. Lalu ditampilkan dan masuk ya ke halaman start activity. Dan jika tidak, maka ada notifikasi berupa sweet alert lagi dengan titelnya itu error dan konten teksnya itu login gagal, username atau password salah. Lalu ditampilkannya notifikasinya tersebut. Ini yang tadi redirect register, itu yang ini. Mungkin langsung saja kita demokan. Nih, ketika user dan password kosong, harusnya menampilkan username atau password tidak boleh kosong. Nih guys, username dan password tidak boleh kosong. Oke. Lalu, dan jika ini kita buat dulu yang else ini, jika passwordnya tidak sama dengan username-nya, misal tadi kan kita buat username-nya impian tuh, kalau kita buat di sini dream, passwordnya impian. Nah, harusnya dia menampilkan ini guys, titelnya error dengan teks login gagal. Login gagal, username atau password salah. Tetapi jika kita inputkan sesuai dengan inputan kita yang ada di register, nih mana tuh? Nih. Jika user dan user file itu sama, yang kita ambil dari register, maka dia akan menampilkan nih sukses dan berhasil login. Sukses dan berhasil login. Aduh, cepat kan ya? Gak apa-apa. Oke, kita masuk ke halaman main activity. Main activity ini nggak ada yang perlu dijelasin sih. Ini kayak untuk ngambilin username-nya lalu ditampilkan menggunakan get serve reference. Kita lanjut untuk penjelasan web view ya. Oh ya, web view. Oke, ini kita get start aja. Nice. Nah, button web view. Nice. Ini ya. Oh ya, sebelumnya kita buat dulu. Ini kan halaman activity second ya. Second. Oke, jadi sebelumnya itu saya sudah membuat sebuah button baru dengan ID-nya itu button web view. Lalu ini saya deklarasikan ini button web view dengan tipenya itu button, find view by ID-nya button web view. Lalu ketika diklik
dia akan menuju ke halaman web view activity menggunakan intent yang disimpan pada variabel i, lalu di start activity. Oke, mana tadi, lanjut ke mungkin lanjut ke penjelasan web view activity. Oke, kita ini langsung aja lah ya, langsung klik. Agak ngelag guys. Oke. Nah, nih. Yang pertama-tama kita tuh deklarasikan variabel, toolbar, dan web view secara global. Jadi secara global itu kita letak di luar nih, function onCreate. Override find onCreate. Jadi kalau global tuh letaknya di sini guys. Oke, lanjut ke ini. Kita deklarasikan toolbar sama dengan fin_file_by_id dengan namanya itu ID-nya toolbar. Lalu ini ada judul untuk toolbarnya ini, dashboard pixel. Ini bisa teman-teman ganti, tinggal rubah bagian stringnya ini. Lalu mengatur toolbar sebagai action bar nih. Oke. Lanjut. Lalu ada dua kode program ini. Jadi gunanya itu untuk menampilkan sebuah tombol back ini di toolbar untuk kembali ke halaman sebelumnya, yang mana halaman sebelumnya itu merupakan tampilan dari second activity yang tempat-tempat button. Nih ya. Ketika super action bar di tanda tanya apakah dia set display home as up enable, maka dia akan true untuk kembali ke halaman sebelumnya. Lalu kita deklarasikan untuk web view juga dengan find view by ID-nya itu web view. Lalu kita ada web view.settings.javascript enable sama dengan true. Jadi fungsi kode program ini untuk mengaktifkan JavaScript di web view untuk mendukung fitur-fitur web modern. Yang mana contohnya itu kayak ini, kayak slide-slide gini. Ini kan pakai JavaScript nih. Terus ada juga mana nih? Aduh, tampilan pixel nggak begitu banyak animasi ya. Nggak begitu banyak animasi guys. Nah, nggak banyak animasi. Pokoknya dia tuh untuk nampilin berupa yang animasi-animasi JavaScript itu. Ini nggak banyak pula. Mungkin nanti kita akan ganti ke Samsung kali ya. Kalau Samsung banyak animasinya. Lalu kita muat situs web pixelnya di sini. Kita load URL-nya. Ini pixel.google. Teman-teman bisa ganti tergantung kebutuhan. Lalu ada kode program web view client sama dengan web view client, yang mana guna kode program ini untuk menetapkan web view client agar tautan yang diklik tetap dibuka dalam aplikasi. Jadi ketika kita buka button web view ini, kita kembali dulu. Nih, dia tuh masih di dalam aplikasi, kita guys. Dia nggak lari ke halaman Google yang ada di perangkat ini. Kan ada itu untuk browsingnya juga tersendiri. Jadi karena kita gunakan ini, maka dia akan tetap dalam aplikasi kita yang namanya itu Fruitify. Oke. Lanjut, ada juga beberapa function. Yang pertama itu function on, option, item select, yang mana function ini untuk navigasi tombol kembali. Jadi function itu di sini. Kita panggilnya tuh di sini. Nah, tuh. Kita panggilnya di sini. Nih, jika tombol home diklik, nih, ketika tombol home-nya diklik, maka akan menutup aktivitas ini dan kembali ke halaman sebelumnya. Ini salah guys, sebelumnya, yang mana halaman sebelumnya itu second activity. Nah, bedanya sama function ini, function on back press. Jadi kalau yang ini tuh hampir sama kegunaannya dengan yang function ini. Bedanya kalau yang ini tuh untuk tombol navigasi bottom ya, navigasi yang di bawah ini guys, yang ada biasanya itu ada kembali ke home, lalu ada kayak window gitu ya kalau di Android, di
perangkat handphone. Pokoknya itulah guys. Jadi bedanya itu ini untuk yang kembalinya ada di bawah tuh guys. Cuman ini karena kayak modelan iPhone gitu ya, nggak bisa dilihat. Jadi sama aja tuh fungsinya, hampir sama dengan atas. Ketika button button back diklik yang di sini, maka dia akan ke halaman sebelumnya. Itu untuk web view activity. Oh ya, lanjut untuk bagian sini. Jadi kode program ini pada yang Android manifest.xml ini gunanya yang pada bagian ini untuk memberikan akses internet pada aplikasi kita untuk menampilkan web view ini guys. Yang mana web view ini kan banyak kali nih tampilan-tampilan yang mungkin dari developernya buatnya itu ngambilnya itu dari URL yang enggak dari lokal gitu. Jadi harus membutuhkan internet kalau untuk ngeload gambarnya. Nah, jadi gunanya itu ini guys, untuk ngasih kita internet. Udah. Lanjut untuk pembahasan apa lagi ya? Oh, login ya. Pembahasan tentang pembahasan ini kali ya untuk session ini ya. Oh ya, mungkin saya jelasin aja lah ya untuk session ini. Baik, jadi kan ketika kita sudah login, ketika kita loginnya sudah benar, maka kan ada kita masukkan sebuah key is login ke set preference, set preference ini dengan value-nya itu login. Nah, lalu di get-nya tuh, di get key-nya is login, apakah pengguna sudah login. Jadi ini artinya pengguna sudah login. Jika sudah, maka dia akan langsung menampilkan main activity. Lalu finish. Jadi langsung aja kita demokan. Jadi itu seperti ini guys. Ini kan posisi udah login nih sebagai username-nya itu impian. Jadi kalau kita close aplikasinya, kita tutup seperti ini. Nah, harusnya tuh kan kita kalau buka aplikasi itu kan ke halaman login terlebih dahulu. Tetapi dengan menggunakan session seperti ini, kita nggak perlu login lagi guys. Cukup menggunakan kita cukup pakai ini, codingan ini, maka dia nggak perlu login lagi, langsung ke main. Nah, langsung ke main. Nah, untuk kita kembali ke halaman login, kita perlu logout. Nah, jadi saya sudah membuat sebuah button logout di activity second nih. Button logout. Nih. Nah, button logout dengan ID-nya button logout. Lalu di second-nya mana second activity. Mana button logout. Ah, nih. Oh ya, kita deklarasikan dulu seperti biasa. Variabelnya itu button logout dengan tipe button, find view by ID-nya yang dari XML-nya itu kita ambil dengan nama ID-nya itu button logout. Ketika button logout diklik, maka editor, ini variabel editor, share pref mengambil apa namanya? Share preference di editnya dengan clear. Jadi clear itu menghapus session yang sebelumnya telah ada, yang mana sessionnya itu diambil dari username. Sessionnya itu kan ID is login sama dengan apakah pengguna sudah login. Is login sama dengan login. Nah, itu di clearnya. Jadi sessionnya itu hilang guys kalau diklik button logout lalu di apply. Nah, jika logout nih, bukan jika sih, variabel logout ketika sudah logout maka aplikasi akan menampilkan ke halaman login lagi yang menggunakan intent yang disimpan pada variabel logout.
Nah, seperti itu guys. Lalu dia akan menampilkan sebuah notifikasi berupa sweet alert dengan titelnya itu sukses dan teksnya itu berhasil logout. Lalu start activity logout. Nih, logout dan finish. Seperti yang saya bilang tadi, jika logout maka sessionnya habis. Berarti kita nggak bisa lagi membuka aplikasi seperti ini. Kita buka, kita bersihkan, buka lagi, langsung komen tuh nggak bisa lagi guys kalau kita klik logout ini. Kita logout, ada notifikasi, nah dia kembali ke login activity. Nah, apakah username yang sebelumnya tadi masih tersimpan di serve preference? Nah, kita buktikan. Seperti yang saya bilang tadi, serve pref-nya itu di clear, maka tidak ada lagi yang disimpan pada serve pref atau serve preference. Jadi impian-impian dia tidak akan bisa lagi. Submit. Nah, login gagal, username atau password salah. Jadi kalau untuk mau login lagi kita harus masuk ke register terlebih dahulu. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan untuk laporan pertemuan kelima ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.